Yang Adibudaya Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara sekalian, segenap umat Buddha dan para simpatisannya yang saat ini masih berada di rumah. Semoga Bapak Ibu saudara sekalian yang tinggal dimanapun berada akan selalu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun, sekalipun saat ini masih dalam suasana pandemik Corona 19. Semoga dengan kekuatan berkah Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, Bapak Ibu saudara sekalian selalu berbahagia dalam kondisi apapun. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan yang rutin saya lakukan untuk memberikan penghiburan bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang berada di rumah, maupun untuk menambah pengertian pemahaman tentang agama Buddha, sehingga pemahaman tentang agama Buddha Bapak Ibu akan semakin meningkat. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak berapa lama lagi kita bisa berkumpul kembali dengan saudara-saudara Dharma berpuja bakti, melantunkan parita maupun yamkeng, maupun mendengarkan dhamma langsung di wihara kembali. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan, yaitu Bodhisattva belas kasih, atau yang sering disebut populer Avalokitesvara. Bodhisattva memang banyak, makhluk-makhluk suci memang banyak yang sering dikenalkan oleh umat Buddha kepada segenap umatnya. Namun ada bodhisattva dan makhluk suci yang paling populer, yang paling dekat di hati para umatnya, yaitu Bodhisattva Avalokitesvara atau Kwan Im Posat Mahosat ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kapan kemunculan bodhisattva atau cerita atau riwayat Bodhisattva Kwan Im atau Avalokitesvara ini mulai dipuja oleh segenap pengikutnya? Ada sebuah catatan. Sejak kemunculannya sekitar abad pertama sebelum Masehi, Bodhisattva yang dicintai ini dipuja dengan semangat yang tiada banding oleh para penganut dari semua aliran Buddhis. Jadi kita tahu di dalam agama Buddha itu ada 3 aliran besar, yaitu aliran Theravada atau tradisi Theravada, Mahayana dan Tantra. Dari ketiga aliran ini, yang pernah saya lihat, yang saya kenal, di wihara-wihara ada rupang-rupang, ada patung-patung atau gambar-gambar, maupun ada altar-altar disediakan oleh para pengurus altar Kwan Im yang ada di beberapa iri sebagai sarana bagi umat untuk melakukan pemujaan, sebagai sarana umat untuk melakukan penghormatan, maupun sarana ibadah para umat agar lebih dekat lagi kepada Kwan Im Posat Mahosat ini. Sekalipun mungkin di wihara itu tidak secara langsung mempelajari kitab suci yang berkaitan dengan Kwan Im Posat Mahosat atau Avalokitesvara, para pengurus menyediakan atau membuat altar Kwan Im agar para umat lebih dekat lagi, agar para umat lebih mudah lagi melakukan penghormatan, melakukan puja kepada Kwan Im Posat Mahosat ini, baik itu Theravada, Mahayana pun Tantra. Ada wihara yang menyediakan altar Kwan Im Posat Mahosat ini, namun juga banyak juga wihara-wihara di samping menyediakan altar atau membuat altar Kwan Im Posat Mahosat atau Avalokitesvara ini, namun di hari-hari tertentu juga sutanya atau khotbah-khotbah yang terkait Kwan Im ini dilantunkan atau dibaca, yaitu Saddhamma Pundarika, dengan satu harapan, dengan
kita mempelajari kitab suci Buddhis yaitu Saddhamma Pundarika, kita akan semakin terinspirasi, termotivasi agar kita mempunyai welas asih dan cinta kasih seperti yang dimiliki oleh sesosok makhluk suci yaitu Kwan Im Pusat Mohosat ini. Tidak perlu diragukan lagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentang tokoh Kwan Im Pusat Mohosat ini memang benar-benar nyata dan ada. Sudah banyak para umat dan para simpatisan, bahkan masyarakat umum mengalami, merasakan pertolongan dan bimbingannya oleh beliau, pernah merasakan, pernah mengalami mujizatnya Kwan Im Pusat Mohosat ini yang benar-benar nyata, bahkan bukan saja dalam kehidupan yang lalu, namun saat ini juga berkah, bimbingan dan mujizat Kwan Im Pusat Mohosat itu masih tetap berlaku. Maka yakinlah Bapak Ibu sekalian, jangan ragu apabila Bapak Ibu menemukan satu kesulitan, menemukan atau mengalami beberapa persoalan-persoalan kehidupan, untuk berdoa, untuk memohon berkah dan pelindungan kepada Kwan Im Pusat Mohosat ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari ketinggian yang berhiaskan awam, sesuai dengan namanya, yang melihat dunia dengan belas kasih, ada simbolisasi, ada penggambaran bahwa Kwan Im Pusat Mohosat ini kebanyakan di daerah-daerah tertentu, rupangnya atau altarnya, patungnya itu dibangun di atas ketinggian, di atas bukit, dengan satu harapan, simbolisasi bahwa Kwan Im Pusat Mohosat itu adalah makhluk suci yang selalu memandang ke bawah, yang selalu memperhatikan ke bawah. Ke bawah di sini artinya selalu melihat, mendengarkan jeritan dan ratapan makhluk-makhluk yang masih berada di alam penderitaan. Meski dapat dicapai melalui doa, ya, dan permohonan oleh siapa saja dimanapun juga, Avalokitesvara dipercaya berdiam di sebuah gunung di satu bagian terpencil dari India, yaitu Gunung Potala atau Potalaka. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekalipun Kwan Im Pusat Mohosat itu diyakini hingga sampai saat ini, pada waktu itu juga, ya, pada masanya itu juga diyakini bahwa Kwan Im Pusat Mohosat juga berkah-berkahnya akan sampai dimanapun makhluk-makhluk, dimanapun seseorang untuk memohon bimbingan dan pertolongannya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, para peziarah Potala dimulai pada abad pertama Masehi, meski perjalanan pertama tersebut membuahkan catatan yang sangat sedikit. Karena keanggungan, karena kepopuleran, dan karena memang berkah-berkah Kwan Im dirasakan oleh sekian banyak umat, oleh sekian banyak orang maupun makhluk hidup, maka berbondong-bondonglah masyarakat Buddhis pada waktu itu, atau masyarakat yang mempercayai itu, untuk berziarah, untuk lebih dekat lagi datang di tempat Kwan Im Pusat Mohosat atau Avalokitesvara ini berada. Ya. Ini dibuktikan dengan catatan yang ditulis sejak abad pertama Masehi ini. Ada dua catatan Buddhis, ya, atau di dalam buku Buddhis dalam bahasa Tamil. Yang pertama yaitu dengan catatan Manimegala. Ini juga catatan tentang peziarah yang pada waktu itu datang ke Gunung Potala. Kemudian yang kedua, Celapatikaram. Ya, ini menyebutkan bahwa para peziarah pergi Gunung Potala. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini membuktikan bahwa Kwan Im Pusat Mohosat benar-benar pernah ada. Kwan Im Pusat Mohosat atau Avalokitesvara benar-benar pernah nyata hadir di dunia ini untuk memberi pertolongan, untuk memberikan bimbingan,
untuk menjawab jeritan dan ratapan makhluk-makhluk yang masih berada di alam penderitaan. Ada catatan satu lagi, penyair Mahayana dan filsuf bernama Chandragumin pergi ke sana dengan kapal dan diceritakan bahwa ia telah menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di gunung itu. Jadi kepergian Chandragumin inilah juga tercatat. Beliau seorang penyair Buddhis dan seorang filsuf yang benar-benar mempercayai tentang keberadaan Kuan Yin Posat Mosat. Karena keyakinan yang kuat, dia menggunakan kendaraan atau dengan kapal melakukan satu perjalanan yang cukup jauh. Namun keyakinan yang kuat itulah menumbuhkan semangat yang luar biasa untuk berziarah, untuk memohon bimbingan dan pertolongan kepada Kuan Yin Posat Mosat ini. Ini hendaknya juga menjadi semangat bagi kita umat Buddha, saudara-saudara sekalian dimanapun berada, bahwa jarak jauh tidak menghalangi seseorang yang mempunyai keyakinan yang besar kepada Kuan Yin Posat Mosat. Tingkat kesulitan sebesar apapun yang kita rasakan saat ini, hendaknya juga jangan pernah menghalangi. Kita jangan sampai ragu-ragu lagi tentang keberadaan dan pertolongan para Kuan Yin Posat Mosat ini. Pasti dengan semangat, dengan usaha, dengan perjuangan, Kuan Yin Posat Mosat akan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Saat di sana, ia menyelesaikan tulisannya yang terkenal Siyalika dan diberikan kepada para pedagang untuk disampaikan kepada pengikutnya di India Utara. Ya. Ketika peziarah Cina bernama Wei Xiang berada di Nalanda pada abad ke-7, ia bertemu dengan seorang Brahmana yang bertekad untuk memuja patung Avalokitesvara yang berada di puncak Potala, yang kemudian tekad ini mampu ia penuhi. Patung dipercaya persis seperti Bodhisattva. Jadi dengan adanya rupang, dengan ada patung, kita akan jauh lebih fokus, lebih konsentrasi terhadap apa yang kita lakukan di saat kita memuja, di saat kita beribadah, sebagai sarana, sebagai alat untuk konsentrasi, untuk lebih fokus, dan untuk sarana untuk lebih dekat lagi kepada Kuan Yin Posat Mosat. Tentunya ini jangan dimaknai bahwa di dalam Buddhis itu ada berhala, kita memuja patung atau rupang. Rupang dan patung di dalam agama Buddha adalah sebagai sarana, sebagai simbol penghormatan kepada tokoh penting, sebagai sarana untuk penghormatan, sarana puja yang tentunya juga tidak boleh dilekati. Walaupun ia tidak dapat mengunjungi Potala, ia meninggalkan catatan berisi deskripsi tentang Potala berdasarkan apa yang diceritakan orang padanya. Catatan ini berbunyi demikian: di sebelah timur Gunung Malaya terdapat Gunung Potala. Jalan setapak gunung tersebut sangat berbahaya karena tepinya sangat terjal dan lembahnya berbatu-batu. Di puncak gunung terdapat sebuah danau yang airnya jernih bagai cermin. Dari sebuah gua mengalir sungai besar yang mengelilingi gunung sebanyak 20 kali dan menuju laut selatan. Di sisi danau terdapat istana Dewa Dewi yang terbuat dari batu. Di sanalah Avalokitesvara datang dan pergi dari tempat kediamannya. Mereka yang berhasrat kuat untuk melihatnya mengabaikan hidup mereka, menyeberangi sungai, mendaki gunung,
dengan melupakan bahaya dan kesulitannya. Di antara mereka yang telah berusaha, sangat sedikit yang mencapai puncak. Namun mereka tinggal di kaki gunung dan berdoa dengan sungguh-sungguh untuk melihat bodhisattva. Kadangkala ia muncul sebagai eswara atau dari wujud seorang yogi. Ia akan berbicara kepada mereka dengan kata-kata yang penuh kebaikan hati, dan kemudian terpenuhilah keinginan mereka. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, catatan ini menggambarkan bahwa wujud atau perwujudan dari Bodhisattva Avalokitesvara itu memang cukup banyak. Sering di dalam kitab suci disebutkan 33. Dan juga dari catatan ini kita bisa mengetahui bahwa Kwan Im Posat Mosat, cerita tentang Avalokitesvara bukanlah cerita yang omong kosong, benar-benar terjadi. Ini dibuktikan banyak mereka yang berdoa, memohon bimbingan dan pertolongannya. Harapan-harapan doa-doa mereka menjadi kenyataan atau dikabulkan atau dipenuhi oleh Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva. Dari catatan itu menggambarkan jelas merupakan campuran dari fakta dan fiksi. Kisah tentang Potala yang bertambah dari waktu ke waktu. Lambat laun gunung suci itu terlihat sebagai tempat yang indah dan magis, sebuah surga di mana tanaman obat yang langka dan bunga-bunga yang sangat indah tumbuh, tempat hewan-hewan mitologis bersukaria, dan tempat manusia-manusia yang cukup diberkahi untuk dilahirkan kembali dalam kehadiran Avalokitesvara yang tinggal dalam kebahagiaan. Kenapa alasan seseorang memuja kepada Avalokitesvara? Alasan utama pergi ke sana adalah untuk memuja Avalokitesvara. Alasan para peziarah, alasan para orang-orang yang meyakini kepada beliau dengan satu tujuan. Ada beberapa catatan yang sempat dicatat. Tujuan lain seseorang awam bernama Santiwarman pada waktu yang sukar dipastikan melakukan 3 perjalanan ke Potala. Catatan perjalanannya berisi tentang keajaiban-keajaiban, namun terlihat catatan itu berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, pernah dialami, pernah terjadi sungguh-sungguh. Perjalanan pertama adalah murni untuk memuja Avalokitesvara, dan secara menarik dikatakan bahwa ia menempuhnya dengan pertolongan sebuah buku petunjuk atau sebuah peta. Perjalanan kedua dilakukan atas permintaan para biksu di Varanasi yang menginginkannya untuk bertanya pada Avalokitesvara tentang kesukaran dari suatu naskah tertentu. Perjalanan ketiga, ia diutus oleh Raja Subasara untuk memohon pada Bodhisattva agar membebaskan kerajaannya dari wabah bencana. Catatan ini adalah catatan yang sangat berharga. Sampai gini saat ini bisa dijadikan satu pelajaran bagi kita semua. Dalam perjalanan ketiga, ada seorang raja, yaitu Subasara, untuk memohon pada Bodhisattva, kepada Avalokitesvara, agar berkenan membebaskan kerajaannya dari wabah bencana alam. Kenapa seorang raja ini mohon kepada Bodhisattva? Karena meyakini Bodhisattva Avalokitesvara
mampu mengatasi, mampu memberikan jalan keluar atas wabah, atas bencana yang sedang dialami. Semoga Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah di saat pandemik ini, kita pun juga hendaknya yakin bahwa pandemi ini juga akan cepat berlalu dengan kekuatan berkah, dengan kekuatan pelindungan, dengan mujizat Kuan Im Pusat Mohsat. Marilah kita benar-benar agar mujizat ini segera terjadi pada diri kita. Kita mendukung saran, anjuran, petunjuk dari pemerintah untuk hidup bersih, untuk taat pada prosedur-prosedur penanganan COVID-19. Semoga keadaan akan segera pulih dan kita bisa kembali bekerja lagi seperti semula. Kemampuan Avalokitesvara untuk muncul di mana-mana menunjukkan arti bahwa sama sekali tidak perlu melakukan perjalanan jauh dan berbahaya ke Potala. Ini dijelaskan bahwa Kuan Im Pusat Mohsat bisa menjangkau di alam manapun, bukan saja di alam kita tinggal saat ini, bahkan di alam-alam penderitaan-penderitaan yang lain, di sudut-sudut manapun Bapak Ibu berada, di rumah maupun di mana saja. Apabila Bapak Ibu benar-benar meyakini dengan keteguhan, dengan ketulusan, dan kesabaran memohon berkah dan pelindungan Kuan Im Pusat Mohsat, pasti beliau akan mendengarkan, akan mengabulkan doa dan harapan-harapan Bapak Ibu saudara sekalian. Guru Tibet bernama Man Lun Fo menyatakan pernah pergi ke Gunung Potala pada abad ke-14 dan catatan perjalanannya cukup detail untuk mengesankan apa yang telah ia lakukan. Asal nama Potala bahasa Sanskerta dari kata Tamil Poti Il yang berarti tempat para Buddhis. Poti adalah kata Tamil untuk Bodhi. Pada zaman dahulu, Potiil adalah kata Tamil yang umum bagi tempat suci Buddhis. Gunung suci itu kini disebut Potikai, terletak di perbatasan antara India Selatan yang disebut Kerala dan Tamil Nadu pada ketinggian 2726 meter yang merupakan puncak tertinggi di Tenesesvirenge. Sejak abad 10, umat Buddhis Cina mempercayai bahwa Gunung Potala berada di negara mereka. Sebuah pulau karang yang sekarang disebut Potosan, jauh dari tepi laut di provinsi Xinjiang, terkenal telah dipercaya sebagai Potala yang sebenarnya dan kini dianggap sebagai salah satu dari gunung suci umat Buddha Cina. Ya. Sejak abad 15, para Dalai Lama Tibet telah dipandang sebagai perwujudan Avalokitesvara, sehingga cukup tepat jika tempat tinggal para Dalai Lama yang terletak di atas bukit yang bertepi curang disebut Istana Potala. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, inilah cerita sejarah tentang keberadaan para peziarah-peziarah yang pertama kali meyakini tentang Avalokitesvara memang benar-benar ada. Hendaknya dari penjelasan ini kita semakin yakin bahwa Avalokitesvara benar-benar ada dan mujizatnya, pertolongannya masih terjadi juga dalam kehidupan saat ini. Sudah tidak terhitung mujizat-mujizat orang-orang yang memberi kesaksian tentang bimbingan dan pertolongan Kuan Im Pusat Mohsat. Tentunya beberapa kesaksian-kesaksian yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca ini menambah keyakinan kita akan makhluk suci Avalokitesvara benar-benar nyata dan benar-benar ada.
Semoga Sang Yang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa selalu memberikan berkahnya kepada kita semua. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.